Nah, oke, baik. Terima kasih. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Uh, ya pada sesi yang kedua ini saya coba share mengenai inference machine learning di Android. Mungkin saya agak percepat materinya. Untuk yang fase saya sebenarnya ingin menjelaskan 3 hal. Ada yang machine learning, Android programming, dan inference machine learning di Android. Namun tapi kita skip untuk yang machine learning-nya. Ini sekilas ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ada supervised learning. Salah satunya adalah dengan deep neural networks. Nah, di mana ini nanti akan dapat menerima inputan. Inputnya ini bisa data apapun, ya, bisa gambar, bisa tulisan, ya, dan lain sebagainya. Namun harus disesuaikan dengan neural network-nya. Misalkan kalau gambar berarti di sini akan masuk pixel-pixelnya. Kemudian kalau data tabular ini akan masuk data field-nya. Kemudian kalau teks mungkin perlu layer sebelumnya, misalkan dengan LSTM dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah ini memprediksi sesuatu jika diberikan suatu input tertentu. Misalkan diberikan suatu input, maka dapat memprediksi misalkan apakah ada indikasi penyakit tertentu, seperti itu. Kemudian ada lagi arsitektur dari, jadi yang saya jelaskan ini adalah Deep Neural Network, salah satu arsitektur dari Deep Learning. Tutorial lengkapnya sudah ada di youtube.com/bisai. Kemudian ada lagi arsitektur Convolutional Neural Networks. Arsitektur ini biasanya khusus untuk gambar. Nanti akan saya coba jelaskan inference atau cara runningnya di dalam production server, ya. Jadi ini misalkan gambar dari handphone kita, ya. Dari handphone kita coba foto, kemudian foto tersebut nanti akan dikirimkan ke server, di mana di server nanti akan dilakukan proses inference, ya, yaitu memprediksi berdasarkan dengan model yang sudah dibentuk. Nah, modelnya akan kita rancang berdasarkan arsitektur dari convolutional neural network seperti berikut. Di mana di sini misalkan setiap gambar ini akan dilakukan ada 2 proses, ya, yaitu proses automatic feature extraction atau melakukan ekstraksi fitur, ya, dan satu lagi adalah proses klasifikasi. Kemudian di dalam automatic feature extraction biasanya di dalamnya ada 2 layer, yaitu layer yang pertama adalah konvolusi dan layer yang kedua adalah pooling. Untuk lebih lengkapnya sudah ada di youtube.com/bisai. Kemudian setelah kita mendapatkan representasi dari gambar dalam bentuk vektor, kemudian akan kita coba lakukan klasifikasi, ya, dengan deep neural networks di belakangnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga arsitektur lainnya dari deep learning, ya. Ini adalah recurrent neural networks yang dapat menerima input berupa teks dan mengoutputkan suatu kelas tertentu. Seperti itu. Oke, jadi sekilas saja tadi mengenai machine learning, terutama deep learning, ya. Jadi tujuannya hari ini adalah kita bisa mengenal bagaimana cara menjalankan model yang sudah kita buat, baik itu machine learning maupun deep learning di dalam Android, ya, ataupun di misalkan di web dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tadi sudah sangat detail oleh Pak Ramadia mengenai inference, ya. Mungkin saya sedikit tambahan saja untuk bagaimana cara running di Android ataupun di web, ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita punya aplikasi Android, ya. Aplikasi Android-nya bisa kita buat sendiri dengan Android Studio. Seperti ini Android Studio. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua bisa install Android Studio-nya. Ini bisa di Linux, bisa di Mac OS, bisa di Windows, ya, bisa semua. Kemudian kita perlu belajar basic-basic dari Android dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada sedikit informasi. Jadi mungkin hari ini tidak akan tutorial bagaimana cara membuat Android, ya. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan antara model yang sudah dibentuk dengan Android. Nah, jika Bapak Ibu semua atau adik-adik semua ingin belajar Android, di minggu depan kita akan ada minggu depan, ya. Oke, benar. Di minggu depan kita akan ada tutorial, ya, Android development dari Mas Noval.
Lead Android Development di BISA AI. Jadi silakan jika ingin belajar detail mengenai Android, minggu depan kita akan ada workshopnya. Oke, nah ini poin yang akan saya sampaikan yaitu inference machine learning atau deep learning di Android. Nah, jadi ini skemanya akan seperti ini, Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kita punya Android, ya, mungkin boleh dibayangkan ya, kita punya Android. Android-nya nanti akan kita gunakan sebagai endpoint untuk mengambil data. Sebagai contoh misalkan saya membuat model machine learning atau deep learning yang dapat menerima input berupa gambar dan akan menghasilkan prediksi ini land cover-nya apa. Misalkan land cover itu ada laut, ada savana, kemudian ada forest, ada perumahan, ada ya misalkan cropland dan lain sebagainya. Jadi misalkan saya foto misalkan misalnya saya foto background di belakang. Ketika saya foto, maka dia akan memprediksi oh ini adalah apa namanya rumah misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya kita memerlukan dataset ya di sini. Kalau kasusnya seperti yang tadi saya jelaskan, kita perlu dataset yaitu dataset land cover. Dataset land cover sudah banyak tersedia ya di umum. Nah, biasanya namanya UC Merced News. Nah, ini UC Merced ini salah satu dataset publik yang bisa dimanfaatkan ya. Ini tersusun atas 21 kelas. Ada agriculture, airplane, baseball, diamond dan lain-lain. Ini land cover. Tapi kalau real case seperti di BISA AI jalankan, kita mengumpulkan datanya, kita kumpulkan sendiri gitu. Karena di luar negeri kan berbeda apa namanya foto-fotonya gitu. Nah, jadi ini kalau mau eksperimen sendiri, nyoba-nyoba, ini ada dataset cukup menarik ya. Ini menurut saya ini jadi benchmark juga. Namanya UC Merced Land Use Dataset. Nah, nanti dataset yang sudah dikumpulkan mengenai apa namanya land use, kemudian kita latih dengan model yang tadi saya jelaskan ya. Nah, misalkan dengan convolutional neural networks. Tadi Pak Rahmadia sudah jelaskan akan bisa kita save modelnya dalam misalkan kalau kita menggunakan apa namanya scikit-learn, kita bisa install, kita bisa save misalkan dalam bentuk XML. Kemudian kalau kita menggunakan salah satu framework high level di TensorFlow namanya Keras, kita bisa simpan model kita dalam bentuk .h5 ya. Jadi H5 ini yang nantinya akan kita manfaatkan ya, karena ini model ya. Model ini sudah AI gitu, sudah cerdas. Model ini yang akan kita manfaatkan bagaimana caranya data yang kita ambil dari lapangan itu akan kita inference-kan terhadap model tadi ya, seperti itu. Oke, baik, saya coba lanjutkan lagi. Oke, skemanya tadi seperti ini. Jadi, bayangkan ini adalah kasusnya mendeteksi land cover-nya apa. Nah, misalkan saya ambil dari Android saya foto misalkan. Saya foto ke belakang. Nah, nanti dia akan mendeteksi, oh ini adalah rumah, gitu. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ini bisa dua. Bisa kita melakukan inference-nya di device, bisa kita melakukan inference-nya di server. Kalau saya lebih cenderung kita melakukan inference-nya di dalam server. Hari ini saya akan bahas melakukan inference-nya di dalam server, karena kalau di dalam device perlu apa namanya TensorFlow mobile ya. Saya tidak bahas itu hari ini. Jadi nanti data yang kita capture dari Android atau dari iOS ya, atau kalau dulu ada Windows Phone ya, dari mobile apps ya, itu nanti akan kita kirimkan ke server ya gambarnya. Nah, kirimkannya melalui apa? Melalui API, melalui web service ya. Jadi walaupun ini kita menggunakan bahasa Java ya, atau misalnya dengan Kotlin di Android, nyampe di server kita menggunakan Python tidak jadi masalah, karena di sini ada API, ada web service yang bisa menangani pertukaran atau komunikasi antara platform yang berbeda. Inilah fungsi dari web service. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita menggunakan Android sebagai endpoint, iOS-nya ada C++, kemudian webnya kita menggunakan PHP dan lain sebagainya, CCTV-nya menggunakan C# ya, tidak jadi masalah, karena yang perlu kita kita setup di sini adalah web service atau API yang menjadi jembatan
di antara endpoint dengan platform atau bahasa yang berbeda-beda ke server kita yang biasanya Python ya. Saya menggunakan Python di sini. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan saya capture suatu gambar. Nah, setelah saya capture, nanti gambarnya akan dikirimkan ke server. Nah, dikirimkannya dari Android ini melalui API, nyampelah di server. Sampai di server, nanti akan kita lakukan inference, seperti itu. Nanti hasilnya dari server ini akan dikembalikan dalam bentuk bisa dua ya, bisa XML atau dalam bentuk JSON. Nanti akan saya jelaskan. Kembalikan nanti di Android-nya akan bisa tampil, oh ini adalah rumah. Ketika saya foto laut, oh ini adalah laut. Ketika saya foto savana, ini adalah savana, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya di sini adalah kita memiliki web service. Nah, web service ini juga menjadi salah satu standar saat ini dalam pengembangan aplikasi enterprise. Beberapa aplikasi yang kita pernah kelola ya untuk dari Bisa AI ini semuanya menggunakan web service, Bapak Ibu. Karena web service ini sudah terstandar ya. Sebenarnya banyak metode di dalamnya, namun konsep utamanya adalah web service, di mana pertukaran data ini tidak tergantung dari platform. Bapak Ibu bisa menggunakan Java sebagai kliennya, atau misalkan bisa menggunakan PHP sebagai webnya, walaupun di belakangnya itu menggunakan Python. Sebagai contoh, misalkan saat ini Bapak Ibu running bisa tampil, depannya itu PHP gitu, depannya PHP atau JavaScript, belakangnya itu tetap Python kita, seperti itu. Nah, kuncinya di sini adalah menggunakan API atau web service. Oke, saya coba next. Nah, bagaimana cara kita membuat web service yang dapat menjalankan inference dari deep learning atau machine learning? Di dalam server kita, baik itu cloud ataupun hosting ataupun server on-premise, ya, kita bisa install beberapa kebutuhan. Sebagai contoh ini sama seperti Pak Rahmadia, saya juga menggunakan Flash ya, karena Flash ini benar-benar setelah saya nyoba banyak banget gitu. Awalnya saya belajar PHP, kemudian saya belajar Java ya pakai Tomcat, kemudian belajar lagi Django, terakhir belajar Flash. Flash ini udah benar-benar menurut saya paling oke. Ini menurut pendapat saya. Kenapa? Karena dia benar-benar micro framework ya. Jadi kalau kita tidak membutuhkan library itu tidak akan memberatkan aplikasi kita. Tidak perlu kita gunakan. Kemudian juga integrasinya mudah ya. Bisa running tanpa adanya Apache, itu bisa ya dengan Flash. Namun ketika kita ingin membuat aplikasi enterprise scale ya, ini kita membutuhkan web server ya seperti Apache. Jadi mungkin tidak direkomendasikan langsung running melalui web servernya dari Flash. Nah, ini sebagai contoh saya rekomendasikan jika Bapak Ibu ingin membuat inference deep learning atau machine learning, usahakan ini kita menggunakan Apache, database-nya bebas ya, misalkan selain Apache sebenarnya bisa yang lainnya, misalnya Nginx itu juga boleh. Kemudian database-nya bisa MySQL, bisa Postgre, bisa NoSQL, bebas ya. Nah, kemudian back-end-nya kita akan fokus menggunakan Python Flash yang kita operasionalkan sebagai API. Jadi bukan sebagai web, tapi sebagai API, sebagai web service. Oke, kemudian untuk front end-nya kita bisa menggunakan bahasa apapun, seperti saya menggunakan Android, kemudian PHP juga bisa, seperti itu. Kemudian, ataupun kita kalau misalkan sudah enterprise banget ya, ini kita bisa menggunakan streaming atau batch apps processing. Ya. Misalkan yang paling terkenal adalah dengan Kafka. Nah, Kafka ini salah satu yang sangat diperlukan ya saat ini. Kenapa? Karena seperti ini contohnya. Misalkan kita ngambil endpoint kita adalah CCTV. Kita monitoring kondisi jalan raya. Nah, karena CCTV itu kan sebenarnya dia adalah gambar yang berbentuk frame gitu kan. CCTV gambarnya itu video gitu. Nah, video itu nggak bisa kita misalkan capture 1 jam kirim. Too late gitu, terlalu terlambat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika kita capture videonya, nah, misalkan per 5 detik nanti akan dipotong dan akan kita streamingkan melalui Kafka. Gitu. Kafka ini salah satu streaming apps yang bisa langsung connect dengan Python Flash. Ya. Nanti dia akan streamingkan video tadi ke
Python Flash. Nanti akan diterima, kemudian kita masukkan ke modelnya. Modelnya kan H5 tadi kan, kalau Keras. Nanti akan di-inference, oh ini misalkan kondisi jalan normal. Kemudian hasilnya kita kembalikan lagi kepada dashboard, seperti itu. Nah, jadi ini Kafka ini kita posisikan sebagai streaming apps ya. Selain video, apalagi yang bisa di-handle oleh Kafka? Sebenarnya Kafka ini powerful untuk menghandle teks ya. Misalkan teksnya kita crawling dari sosial media, karena kan crawling itu tidak bisa misalkan kita crawling, kemudian kita nunggu sampai selesai. Harusnya kita crawling per sekian detik, kita harus lakukan inference. Nah, kita akan menggunakan Kafka di sana. Kafkanya kita posisikan sebagai streaming yang menerima input dari klien ataupun dari endpoint kita dan mengoutputkan kepada Python Flash kita, di mana di dalam Python Flash itu akan ada program inference deep learning ataupun machine learning. Oke, kemudian saya coba bahas mengenai web service. Intinya web service ini adalah standar yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi atau sistem yang platformnya bisa sama, bisa berbeda. Misalkan back-end-nya kita menggunakan Python Flash, ya, front-end-nya menggunakan Java bisa. Melalui apa? Melalui web service gitu. Kalau tidak ada web service ya tidak bisa, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, ada SOAP, ada REST. Sebenarnya menurut saya sih sama saja SOAP sama REST. Bisa Bapak Ibu coba sendiri. Nah, yang paling penting di sini adalah metode komunikasinya. Komunikasinya kita ingin menggunakan XML atau menggunakan JSON. Ini pilihan ya, seperti itu. Kemarin saya bahas pas banget hari kemarin saya bahas mengenai ontologi dan juga semantic web. Nah, di dalam semantic web ya biasanya itu kita menggunakan RDF ataupun OWL, di mana sintaknya adalah dengan XML. Maka kalau kita ingin menghubungkan antara ontologi ataupun semantic web itu dengan deep learning atau machine learning inference-nya, maka yang paling tepat adalah menggunakan XML untuk metode komunikasinya. Namun ketika kita menggunakan yang standar ya, misalnya standarnya itu kayak tadi yang saya contohkan, misalkan kita inference land use misalnya, itu kan gambar atau misalnya teks atau misalnya video. Nah, kita bisa menggunakan metode komunikasi JSON. JSON ini adalah pertukaran datanya dari server mengoutputkan kepada klien melalui teks seperti ini. Sama XML juga dari server kepada klien atau kepada endpoint melalui teks seperti ini. Jadi ini sebenarnya pilihan Bapak Ibu. Kalau saya biasanya kalau bermain di semantic web, di ontologi, saya menggunakan XML karena hanya support XML untuk RDF dan juga OWL. Sementara ketika kita bermain pada generic deep learning ataupun machine learning, kita biasanya menggunakan JSON seperti itu. Nah, di sini ada dua hal yang pentingnya, request dan response. Ketika kita membutuhkan sesuatu di server ya, atau kita mengirimkan data ke server, maka kita menjalankan HTTP request ya. Kita request di sana, requestnya ini akan ada beberapa metode ya, seperti get, post, put, dan delete. Di mana post ini biasanya misalkan dari handphone saya take picture, kemudian gambarnya itu saya kirimkan ke server, itu adalah metode post. Kemudian misalkan bukan hasil ya, misalnya saya ingin melihat data yang sudah saya kirimkan, berarti dia akan metodenya yang dijalankan adalah get, karena device-nya mengambil dari server. Kemudian ada put itu biasanya mengupdate ya, dan delete itu biasanya menghapus, seperti itu. Nah, namun di sini biasanya kita perlu menambahkan beberapa metode security ya, seperti autorisasi pengirimannya. Misalnya yang paling mudah adalah kita menggunakan JWT atau JSON WebKit Token ya, seperti itu. Tapi kalau JWT dirasa kurang ya, karena kan sekarang security juga menjadi aspek yang penting dalam inference deep learning ataupun machine learning. Nah, biasanya kita juga menambahkan beberapa autentikasi lainnya seperti OAuth 2 ataupun bisa dengan single sign on ya, karena single sign on ini sudah cukup baik ya, di dalamnya itu terdapat LDAP, kemudian terdapat juga OAuth juga sudah ada di dalamnya, sehingga autentikasinya bisa menjadi lebih lebih variasi dan juga lebih secure. Nah, nanti detailnya ini akan dibahas siang ini oleh Mas Raffi Darmawan ya, sudah
sudah bisa diakses mungkin jam 10:30 nanti untuk webinar mengenai security. Kemudian akan mengoutputkan suatu respon tertentu. Respons code ini misalkan kita kirimkan ke server gambar kita, kemudian nanti dia akan meresponskan misalnya 200 ditambah dengan hasil inference-nya, misalkan oh ini adalah land use cropland, misalkan 200 itu artinya kodenya berhasil. Kalau 500 biasanya internal server error, 404 tidak ditemukan dan lain sebagainya. Nah ini di sini ada request-nya ya, yang tadi sudah saya jelaskan, ada post, ada get, ada put, ada delete. Kemudian kita membutuhkan API programming, salah satunya adalah dengan Python Flash yang kita operasionalkan dengan sebagai API programming. Nah, jika ingin belajar, ini tidak mungkin bisa dalam satu pertemuan kita belajar Python Flash. Ini nanti kita akan bootcamp-kan untuk Python Flash, mungkin bisa ditunggu tanggal mainnya. Kemudian Python Flash ini juga sudah banyak yang membahas, kalau nggak salah saya pernah bahas di youtube.com/bisai, bisa dilihat. Nah, untuk lebih detailnya ini ada salah satu yang mengembangkan juga Python Flash ya, namanya Miguel Greenberg. Bisa dicek di web untuk tutorial lengkap Python Flash dari Miguel Greenberg. Kemudian di sini kenapa menggunakan Python Flash? Kalau saya senangnya ini ada engine template Jinja namanya. Jinja ini kalau Bapak Ibu mungkin terbiasa dengan PHP, CodeIgniter dan lain sebagainya, ini belum ada gitu ya, nggak tahu yang keempat ya. Nah, Jinja ini sangat menarik menurut saya karena ketika kita menggunakan Flash ini sebagai web client, itu kita bisa dengan mudah mengambil datanya itu dari controllernya seperti itu. Kemudian ada fitur-fitur lainnya, misalnya Flash JWT sudah ada, Flash OAuth sudah ada, kemudian Flash apalagi ya, misalkan dan lain-lain, sudah banyak tersedia library add-ons dari Flash. Kemudian berikutnya, nah untuk membuat program Flash secara sederhana, Bapak Ibu dapat melihat skripnya seperti berikut ya, di mana kita import library Flash-nya, kemudian kita bisa buat satu fungsi ya, namanya hello world. Nah, kemudian kita run-kan ya, kita jalankan di hostnya 000 ya. Artinya ini bisa ketika kita simpan di dalam cloud, ini langsung jalan. Portnya bisa seperti itu. Nah, kemudian kita buat app.py dan kita simpan model deep learning kita di sebelah dari app.py. Misalkan namanya savemodel.h5. Kalau TensorFlow beda lagi ya untuk penyimpanan datanya. Ini saya bicara mengenai Keras. Nah, dengan Keras ya kita bisa save modelnya dengan H5 yang sudah Bapak Ibu training, kemudian kita simpan di sebelah dengan Flash. Kemudian kita bisa tambahkan ya, ini program dari model kita ya. Ini contohnya adalah program untuk IMDb dataset ya. Nah, kemudian seperti ini kita buat suatu fungsi untuk memprediksi. Jadi nanti endpoint Android, iOS, CCTV dan lain sebagainya akan mengakses fungsi ini langsung ya, namanya testing. Di mana isi testingnya itu adalah yang pertama dia akan memanggil model yang sudah di training ya. Artinya .h5 namanya save model ini adalah model cerdas. Sudah dapat menerima input sesuatu dan mengoutputkan sesuai apa yang dia latih. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menambahkan program pre-processing dan hasilnya adalah klasifikasinya. Misalnya tadi kamera ya, gambar kita masukkan ke dalam fungsi tes, kemudian dia melakukan prediksi ya, mana prediknya. Nah, di sini evaluate ya, di sini. Kemudian dapat datanya, ternyata oh ini land covernya adalah cropland. Nah, cropland ini akan kita return-kan kepada yang memanggil tadi dengan JSONify. Ini salah satu fitur di dalam Flash ya, jadi mengoutputkan langsung dalam bentuk JSON. Sehingga apa yang dilakukan Android adalah menangkap JSON tadi, JSON yang ditangkap kemudian didesain seperti halnya aplikasi gitu. Jadinya menarik kan seperti itu. Sebenarnya ini kalau kita langsung menggunakan .h5 ini akan sangat berat ya Bapak Ibu. Kita sudah dapat solusinya ya. Jadi kita harus mengubah H5 ini menjadi bentuk yang low level ya. Misalkan dengan protobuf. Nah, itu kita ubah ke dalam bentuk low level. Setelah jadi low level itu bisa langsung cepat inference-nya karena
kalau dengan H5, walaupun hanya beberapa detik, itu sebenarnya sudah lambat kalau di aplikasi enterprise. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mengubah ke dalam bentuk low level yang inference-nya bisa lebih cepat. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan tools lainnya seperti Postman, yang tujuannya adalah untuk mengetes atau menguji dari API yang sudah kita buat. Ya, ini misalkan contohnya saya coba prediksi, kemudian di sini apa namanya kita coba juga simpan, ya misalkan dari handphone nih, kemudian saya capture gambar, misalnya laut, kemudian dikirim ke API akan recognize ini adalah laut ya, yang program tadi, kemudian dikembalikan kepada Android-nya, oh ini laut, kemudian laut tadi akan disimpan di dalam database ya. Nah, kenapa menggunakan Python? Karena koneksi integrasi ke semuanya ini mudah. Kita sudah buktikan di Bisa AI, hanya dengan Python ya, Flash, kemudian bisa inference deep learning, kemudian simpan datanya ke MySQL, ke Postgre, ke NoSQL, ini bisa dengan mudah seperti itu. Ini sebagai contoh, di Python hanya seperti ini, programnya untuk insert data ke dalam database ya. Kemudian kita juga bisa melihat datanya ya, datanya tinggal kita program MySQL-nya select data. Kemudian, nah yang paling penting adalah kita bisa deploy di dalam production server. Nah, untuk apa namanya deploy di dalam production server, kita membutuhkan server ya, direkomendasikan cloud ataupun server sendiri on premise ya, seperti itu. Misalkan kita menggunakan OS-nya Ubuntu, saya rekomendasikan Ubuntu ya, karena apa namanya kayak PyTorch ataupun TensorFlow ini sangat baik running di dalam Ubuntu ya. Kemudian web servernya kita bisa Apache, walaupun kita menggunakan Python tetap bisa running di atas Apache. Caranya bagaimana? Caranya kita perlu library tambahan namanya WSGI atau Web Service Gateway Interface ya. Jadi WSGI ini adalah mod dari Apache. Kalau kita install maka Python kita atau Flash kita bisa running di atas Apache, sehingga kita tidak memerlukan lagi web server bawaan dari Flash-nya. Jadi langsung kita menggunakan Apache sebagai web servernya. Nah, jadi apa namanya misalkan biasanya kita runningnya misalnya bisa.ai .2 5000 portnya Flash kan. Nah, ini tidak perlu lagi menggunakan port karena runningnya di atas Apache, kita bisa HTTPS kan ya. Kemudian kita bisa juga apa namanya HTTP juga bisa ya. Ini dengan bantuan WSGI, Web Service Gateway Interface. Oke, ini skemanya seperti ini ya, atau mungkin saya lewat ya untuk teknisnya. Nah, kita perlu setting dari WSGI-nya. Biasanya ini di dalam sites enable di dalam available di dalam Apache, itu kita bisa setup WSGI ya di dalamnya. Web Service Gateway Interface, sehingga nanti Python-nya bisa langsung running di sini. Kemudian WSGI filenya perlu kita buat. Ini saya skip aja, ternyata udah habis. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah jika kita ingin running di dalam mau di device apapun ya, terutama ini saya bahas mengenai Android ya. Kalau kita ingin apa namanya endpoint-nya Android, kemudian pemrosesan API atau pemrosesan inference deep learning-nya itu di dalam server, maka kita membutuhkan teknologi yang disebut dengan web service ya, yang menjembatani antara endpoint dengan server. Di mana di dalam server ini misalnya kita menggunakan Python running di atas Apache, ini akan ada program inference deep learning-nya dengan tadi model H5. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.